pendapat opini tentang yang menilai sebelah mata aja. Jadi kayak gini guys, misalnya satu orang ada mengomentari video tersebut negatif. Halo Sobat Sasako, welcome to the hashtag Instagram. Ya hashtag apa lagi ya, Sasako berbicara. Oke, jadi di sini kalian pasti tahu aku siapa dan berada di belakang layar. Oke, kita langsung mulai ke pertanyaan-pertanyaan yaitu sudah disediain ya. Langsung pertanyaannya, Bu. Oke, kita ya biar tidak belebet. Soal pertanyaan pertama. Oke. Dadadeng. Kayaknya harus pakai musik deh. Gimana nih rasanya udah di titik sekarang, udah bisa dibilang sukses ya. Followers sudah 60 ribu ke atas, gimana rasanya tuh? Waduh, pertanyaannya langsung kayak gini ya, jadi Langsung di ulti. oh my god. Jadi sebenarnya perasaan aku sih biasa-biasa aja ya. Cuman waktu dulu pas 10.000 followers, aku tuh seneng banget. Maksudnya aku tuh mikir, wah aku jadi seleb nih, wah aku terkenal nih, wah banyak yang kenal aku nih. Tapi makin kesini saat followers aku sudah 20.000, 30.000, sampai ke 50.000, aku ngerasa kayak banyak banget tekanan aku. Dari segi pekerjaan, dari segi followers, bahkan dari segi lingkungan aku. Dan jadwal aku itu tambah padat, bukannya tambah longgar. Jadi yang paling susahnya di titik ini adalah manajemen waktu gitu. Oke, next pertanyaan kedua. Jeng. Aduh, apa nih? Asik. Sepertinya bahaya deh. Tipe cowok, asik. Anjir. Harus gimana? Harus good looking, good attitude, good rekening. Gimana? Pertanyaannya terlalu berat ya. Kesian dong mantan-mantannya gue. Mantan yang mana tuh? Ya Allah. Enggak sih, ada pokoknya. Apalagi banyak kan banyak kayak kemarin kena kasus, bahkan kayak mantan masih ngaku-ngaku gagal move on. Upsi. Malu. Jadi aku langsung jawab gak sih pertanyaan ini anjir? Jawab dong. Ya udah aku jawab ya. Jadi kalau untuk tipe ya, aku tuh nggak pernah ya maksudnya memikirkan soal materi ataupun tampang. Cuman dari kalau misalnya segi materialnya ya miskin banget ataupun tampangnya jelek banget ya aku nggak mau. Karena kan di dunia ini kita memang harus memperbaiki materi, terus juga harus memperbaiki keturunan. Ya nggak mau lah maksudnya aku hidup susah ataupun punya cowok dan keturunan aku langka gitu. Jadi sebenarnya aku tuh nggak pernah mandang fisik ataupun materi. Cuman ya aku nggak munafik banget. Lebih kayak maksudnya memperbaiki materi dan memperbaiki keturunan. Maaf ya. Pertanyaan ketiga. Kenapa kepikiran buat program Sasako berbicara? Oh, program ya? Ya, kenapa bisa kepikiran buat yang kayak gini nih? Awal mula program aku ini kan memang untuk program membicarakan tentang almarhum ibu aku ya. Makanya tiba-tiba kepikiran langsung hashtag Sasako berbicara. Cuman nggak tahu kenapa kesini banyak banget orang-orang yang memang suka dengan program Sasako berbicara. Karena di samping edukasi, konten ini juga menginspirasi bahkan memotivasi followersnya aku. Jadi terciptalah program Sasako berbicara gitu. Next, pertanyaan keempat. Pendapat kamu tentang orang ke kamu. Maksudnya tuh kayak gimana nih kamu berpendapat soal orang yang pasti ada lah yang nggak suka sama kamu. Aku lebih si B aja. Karena di samping aku tipe orang yang maksudnya oke aja kalau dikomentarin orang dari segi positif maupun negatif. Karena aku nggak bisa ya melarang hak mereka untuk memberikan komentar ataupun suatu hal yang berbau kritik.
dalam istilahnya negatif gitu, nggak bisa aku ngelarangnya karena kan setiap manusia punya hak masing-masing. Namanya juga ya manusia ya, pasti ada sifat nggak suka ada ataupun sifat suka. Jadi nggak apa-apa sama sekali kalau mereka pengen memberikan pendapat ya, asalkan memang cuma untuk aku, bukan untuk ke orang tua aku, ke keluargaku ataupun teman-teman aku. Karena aku nggak mau ya seseorang menilai aku dari covernya aku ataupun dari backgroundnya aku, mereka jadi bawa-bawa ke orang-orang terdekat dan orang-orang yang aku sayangi. Kalau pengen nilai aku ya nilai aku aja, mau kritik ya kritik aku aja, nggak usah bawa-bawa orang dalam aku ataupun orang-orang yang di sekitar aku. Ya intinya setiap manusia kalau misalnya dia berani berpendapat, berarti dia di atasnya aku atau lebih perfect daripada aku. Jadi sebelum kalian menilai background ataupun covernya aku, lebih baik kalian beli kaca dulu, menilai apa kalian sudah sempurna dari aku, baru kalian berani berkomentar untuk aku gitu. Wah. And pertanyaan terakhir. Wah, cepat banget ya, nggak terasa Anjlit. Ya, karena kita punya 5 pertanyaan aja, jadi singkat. Mengenai video yang mana tuh? Video viral kemarin, gimana Anjir. kabarnya? Ini video-video yang mana Anjlit? Yang soal apa ya, yang dipotong-dipotong kayak gitu. Apanya tuh yang dipotong? Enggak, kan Anjir. udah sampai 500.000 like rasanya ya, kok hilang? Kemana tuh? Gimana tuh? Gimana ya? Kenapa alasan video viral itu sampai di take down? Ya sebenarnya maksud dari video itu aku jelasin dan aku tekanin tidak ada maksud menggiring opini ya. Tapi memang ada beberapa orang yang memang tidak setuju kalau video itu terekspos ataupun sampai ke publik gitu. Aku nggak tahu kenapa alasannya. Cuman lebih baik daripada ada pro ataupun kontra lagi, lebih baik aku take down aja. Karena kebanyakan memang yang pada komen itu kontra. Padahal sebenarnya aku nggak pengen ada komen kontra di situ. Bahkan aku sama sekali nggak duga kalau misalnya komen kontra itu bukan ke aku, tapi ke judge yang lain gitu. Dan aku nggak bisa menjelaskan apa sih yang mereka judge ataupun mereka komen secara kasat mata ataupun bagaimana. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Toh di sini memang aku yang salah atau siapa yang salah, kita nggak kalian bisa nilai sendiri ya. Cuman kenapa sampai itu di take down, biar nggak ada lagi komentar pro maupun kontra, jadi nggak ada salah-salahan, nggak ada yang maksudnya tuduh-tuduhan. Karena saat video itu viral aku nggak sempat angkat bicara ya, jadi muncullah komen ataupun pendapat dari segi yang kontra saja kayak gitu. Cukup sekian itu aja. Oke, tapi kan videonya biar udah kamu take down masih banyak loh dari akun lain, akun TikTok, Snap Video, Instagram, itu masih banyak loh. Apalagi muka kamu udah terpampang nyata. Itu gimana tuh? Banyak sekali opini-opini di luar sana yang memanfaatkan hak video ini, karena video maksudnya pemilik dari video ini sudah men-take down-nya, mereka punya kesempatan untuk mau up itu gitu sih. Terus bagaimana nih pendapat opini tentang yang menilai sebelah mata aja? Aku nggak bisa nyalahin mereka ya, karena mereka cuma tahu dari sebelah, nggak tahu dari akunya. Cuman dari sini aku cuma pengen menjelaskan sekali lagi dan menekankan kalau aku tidak menggiring opini dan aku tidak ada bermaksud untuk menyebarluaskan ini. Aku aku nggak respect ataupun aku nggak menyangka sama sekali kalau video ini bakalan viral sama sekali gitu. Cuman yang harus aku sampaikan di video kali ini, kalau video itu memang bertujuan memang untuk memberitahukan kalau misalnya video itu maksudnya mendisiplinkan, bukan maksudnya aku jadi korbannya. Jadi kayak gini guys, misalnya satu orang ada mengomentari video tersebut negatif, jadi beberapa opini yang lain akan membaca komentar itu. Jadi netizen ini tipikalnya dia tidak memperdulikan visual ataupun caption dari pemilik video, dia lebih mementingkan berdebat argumen dengan netizen atau opini lain. Karena memang netizen lebih suka membaca komentar daripada memperhatikan visual maupun caption dari video viral tersebut. Jadi yang harus kutekankan, aku tidak ada menggiring, aku tidak ada bermaksud untuk memviralkan. Pokoknya kalian jangan ke negatif dari video ini apa.
bukan maksudnya pengen menyalahkan siapapun, tapi video ini lebih maksudnya podcast biasa ya kan ya, yang ada di balik layar. Iya benar. Jadi jangan terlalu mendalami lah. Kita cuman podcast biasa dan ini buat seru-seruan juga. Ya, jadi makasih banyak juga buat Sasa. Ya, aku makasih banget ya buat yang ada di belakang layar yang sudah membantu aku. Dia jadi host acara aku nih. Biasanya kan aku dari jauh aja, jarak jauh aja sama Bang Gran maupun Teh Iis. Tapi di sini ada yang membantu aku, guys. Makasih ya buat yang ada di belakang layar. Oke. Thank you juga buat teman-teman yang sudah nonton Sasako Berbicara. Sampai jumpa di Sasako Berbicara berikutnya. Dadah.